saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada saat ini, yang antusiasnya sangat luar biasa, sehingga pada pertemuan pagi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pembukaan kita pada pagi hari ini, yang diantaranya pertama adalah menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, dan susunan acara yang kedua adalah laporan penyelenggaraan kegiatan panitia, dan acara yang ketiga yaitu sambutan pengarahan Kepala LPMP Bali dilanjutkan dengan membuka kegiatan BIMTEK penjaminan mutu pendidikan ini secara resmi. Dan acara penutup pembukaan, rangkaian pembukaan, yaitu kita akhiri dengan doa. Baik, Bapak Ibu, kita akan segera memasuki acara pembukaan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Bapak Ibu, suara sudah saya all-mute ya. Tadi pada waktu acara pembukaan masih ada mikrofon yang diaktifkan. Jadi mohon Bapak Ibu jangan diaktifkan dulu ya. Baik Bapak Ibu, Bapak Kepala LPMP Bali dan hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan BIMTEK PMP melalui daring jenjang SMP dan SMA ini, kami selaku panitia dapat melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, terkait tujuan BIMTEK penjaminan mutu pendidikan ini, yaitu memberikan bimbingan teknis terkait penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Bali tahun 2020 yang meliputi 1.
terkait implementasi penjaminan mutu pendidikan. 2. Peningkatan mutu pembelajaran dan penilaian berbasis TIK. Dan yang ketiga, strategi pemberdayaan TPMPS atau tim penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Untuk waktu atau pola yang digunakan pada kegiatan ini yaitu pola 32 JP, di mana 10 JP adalah melalui Vicon menggunakan Zoom Cloud Meeting, dan 22 JP adalah pola LMS atau Learning Management System. Dan terkait jumlah peserta yang kita undang, yaitu sebanyak 84 orang yang terdiri dari unsur kepala sekolah dan guru dari 42 satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA, di mana untuk SMP sebanyak 31 satuan pendidikan dan 11 satuan pendidikan untuk jenjang SMA-nya. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Sedangkan narasumber pada kegiatan ini yaitu Bapak Kepala LPMP Bali, kemudian fasilitatornya adalah dari Widya Iswara LPMP Bali, yaitu Ibu Dr. Nimade Suciani MPD. Sedangkan model pembelajaran pada kegiatan ini yaitu menggunakan mode daring dengan menggunakan media atau aplikasi Zoom Cloud Meeting dan Google Classroom. Bapak Kepala LPMP Bali dan Bapak Ibu peserta kegiatan BIMTEK penjaminan mutu pendidikan jenjang SMP dan SMA yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan selaku panitia. Akhir kata, saya selaku panitia mengucapkan selamat mengikuti kegiatan BIMTEK penjaminan mutu pendidikan jenjang SMP SMA ini. Semoga melalui kegiatan BIMTEK ini kita dapat meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Bali pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Dan acara selanjutnya adalah sambutan pengarahan Kepala LPMP Bali yang dilanjutkan dengan membuka kegiatan BIMTEK penjaminan mutu pendidikan ini secara resmi. Kepada Bapak Kepala LPMP Bali, dipersilakan. Oke, kita cek suara dulu ya. Sudah kedengaran Mas Heru? Iya, sudah jelas sekali Bapak. Silakan. Bapak dan Ibu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu. Yang Kiang hormati, Ibu Made Suciani, fasilitator di dalam kegiatan BIMTEK kita hari ini. Yang Kiang hormati, Mas Heru, panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Yang sangat Tiang muliakan Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di dalam kegiatan kita pagi ini. Bapak Ibu, sungguh luar biasa ada kesempatan yang sangat baik yang bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya, walaupun tidak bisa ketemu langsung ya, tapi melalui video conference ini, Zoom meeting ini, yang bisa bertatap muka. Yang sudah lihat sebagian dari semua halaman di Zoom ini, kelihatan Bapak Ibu sangat cerah, luar biasa semangatnya ya. Semangat Bapak Ibu ya. Semangat Pak. Ada sebagian yang Tiang lihat memakai masker, itu kemungkinan besar berada di kantor, sama Bapak Ibu. Saya juga berada di kantor, cuman kebetulan di ruangan sendiri, jadi tidak pakai masker.
Kita harus patuh dengan protokol COVID-19 Bapak Ibu ya, demi keselamatan kita semua. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjut. Mohon izin yang akan share screen. Sebentar Bapak. Sudah Mas Heru, sudah kelihatan ya? Oke, sampun Pak. Oke. Bapak Ibu guru semuanya, hari ini yang akan memberikan sedikit tentang kebijakan penjaminan mutu, tapi yang akan isi dengan beberapa hal. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendengarkan, ini adalah suatu keberuntungan karena bisa mendengarkan berkali-kali. Kata orang, semakin sering kita mendengar sesuatu, maka itu akan semakin masuk ke bawah sadar kita. Tapi sebelum mulai, izinkan Tiang mengajak kita semua bertekad pagi ini dengan mengucapkan kata-kata ini. Dengan penuh cinta kasih dan kebijaksanaan, hari ini saya bekerja untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak didik saya. Mudah-mudahan dengan tekad ini Bapak Ibu, hari ini kita bekerja luar biasa demi pendidikan yang terbaik untuk anak didik kita. Seperti biasa Bapak Ibu, saya selalu mengawali dengan video. Kita akan isi kegiatan ini dengan video. Saya akan coba putar, mudah-mudahan tidak ada kendala kompatibel alat ya. Ini cerita tentang tanah dan emas Bapak Ibu. Kelihatan tayang nggak Mas Heru? Kita tes. Bisa tayang Mas Heru? Bisa Pak? Oke, bisa. Bisa ya, kita ulang ya. Tayang Pak, tayang. Tayang bagus. Mungkin suaranya yang masih belum kedengaran itu Pak. Pak Alif, mungkin suaranya masih belum kedengaran Pak. Stop. Oh, shift. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa lihat semua ya. Suaranya tidak kedengaran Bapak. Oh suaranya ya, mungkin gangguan jaringan ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lihat tulisannya. Jadi intinya kita diukur bukan berdasarkan seberapa besar nilai kita, tapi seberapa besar kita bermanfaat untuk orang lain. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu hari ini, yaitu tentang pendidikan karakter, kebijakan merdeka belajar, belajar di era COVID-19, dan sistem penjaminan pendidikan. Sebelum yang lanjut, yang mohon semua untuk mute nggih, biar suara kita tidak saling mengganggu. Nggih, semua. Bapak Ibu, masih ada yang unmute ya, belum mute ya. Bapak, semua saya akan unmute semua. Nanti Bapak aktifkan kembali mic-nya, nggih? Ya. Oke. Sambut Bapak. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang tidak berusaha untuk mengajari Bapak Ibu semua, apalagi menggurui, karena Bapak Ibu semua adalah guru, nanti tiang tulah hidup
kalau menggurui Bapak Ibu. Jadi Tiang hanya sekedar sharing, merefresh kembali beberapa poin yang menjadi hal yang sangat penting ketika kita mengelola pendidikan Bapak Ibu. Ya. Pendidikan karakter Bapak Ibu, ini adalah fondasi yang sangat penting di dalam pendidikan kita, makanya Tiang setiap saat akan selalu berusaha untuk menekankan kembali prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam pendidikan kita, yaitu tentang pendidikan karakter. Karena ini adalah dasar Bapak Ibu. Kalau ini kita salah, maka apa yang ingin kita capai bersama-sama tidak akan tercapai. Makanya Tiang tidak akan bosan-bosan untuk kembali mengingatkan betapa pentingnya pendidikan karakter ini. Nah, Bapak Ibu, apa tujuan bersama kita? Apa sih goal yang ingin kita capai bersama-sama, Bapak Ibu? Kita semua sibuk, Bapak Ibu. Bapak Ibu di kantor, di sekolah sibuk luar biasa. Tiang di LPMP juga sibuk. Bu Made Suciani sibuk menyiapkan materi untuk bisa mendampingi Bapak Ibu. Mas Heru sebagai panitia sibuk. Sebenarnya apa sih tujuan yang ingin kita capai bersama-sama, Bapak Ibu? Kita memiliki tujuan yang sama di satu titik. Apa tujuan bersama kita itu, Bapak Ibu? Tujuan kita adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Inilah yang ingin kita capai bersama-sama, Bapak Ibu. Kita semua melakukan ini untuk mencapai tujuan ini kepada peserta didik kita. Kalau boleh saya sederhanakan bahasanya, the end of education is character. Jadi hasil akhir dari sebuah pendidikan adalah karakter. Inilah yang ingin kita capai bersama-sama, Bapak Ibu. Siswa kita ketika dia keluar dari sekolah, entah dia jenjang SD, SMP, SMA, dia harus menunjukkan adanya perbaikan karakter, Bapak Ibu. Karena tujuan akhir yang ingin kita capai dari pendidikan kita adalah karakter. The end of education is character. Ini harus terpatri di dalam pikiran kita ketika kita datang ke sekolah, ketika Tiang datang ke kantor, dalam mengelola pendidikan bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, kita harus selalu ingat bahwa tujuan akhir yang ingin kita capai adalah anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Ini ada sebuah kata-kata yang sangat baik dari Dr. At Ong Jung Sai. Beliau adalah pakar pendidikan, Bapak Ibu. Dulunya beliau adalah seorang peneliti ilmuwan di NASA. Beliau yang menemukan formulasi bagaimana pesawat bisa mendarat di Mars. Beliau kemudian mendirikan sebuah sekolah di Thailand yang kemudian sekolahnya menjadi referen di seluruh dunia, di banyak negara, bagaimana melakukan pendidikan karakter. Jadi beliau mendirikan sekolah berbasis pendidikan karakter yang menjadi rujukan banyak sekolah di berbagai negara di dunia. Beliau mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Rekonstruksi pada manusia sesungguhnya adalah rekonstruksi dunia. Hanya bila manusia menjadi lebih baik, maka dunia pun akan menjadi lebih baik. Jadi pekerjaan Bapak Ibu di sekolah bukanlah pekerjaan yang kaleng-kaleng lah kalau istilahnya sekarang ya. Adalah pekerjaan yang sangat mulia Bapak Ibu. Sangat luar biasa karena Bapak Ibu sedang memperbaiki dunia melalui rekonstruksi pada manusia. Jadi pekerjaan Bapak Ibu tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak bisa dianggap remeh-temeh ya. Pekerjaan Bapak Ibu sangat luar biasa, sangat mendasar karena Bapak Ibu sedang memperbaiki dunia melalui perbaikan manusia yang ada di sekolah, yaitu anak didik Bapak Ibu semuanya. Kita tidak ingin memiliki anak-anak yang seperti ini Bapak Ibu, yang membuang sampah sembarangan, cuek dengan lingkungan itu ya. Apalagi yang seperti ini. Kita tidak ingin memiliki sungai yang tercemar, hanya gara-gara anak-anak kita tidak peduli dengan membuang sampah yang baik. Kita ingin memiliki anak-anak yang seperti ini Bapak Ibu. Ya? Peduli lingkungan, bahkan seperti ini bisa memilah sampah yang mana organik dan organik. Yang ini juga Bapak Ibu. Berbakti sama orang tua, walaupun sudah besar ya, tetap bakti sama orang tua. Dan cinta dan bangga dengan tanah air. Jangan sampai dia
terlalu membangga-banggakan bangsa lain tapi menjelek-jelekkan bangsa sendiri. Anak-anak kita tetap harus hormat dengan bangsa lain, tapi bukan berarti melecehkan atau menjelek-jelekkan bangsa sendiri. Kita harus bangga, Bapak Ibu. Anak-anak kita harus bangga dengan tanah airnya, Indonesia Raya. Contoh yang paling gampang adalah apa? Mencintai produk-produk Indonesia. Makanlah buah Indonesia. Belilah sendang produk Indonesia. Belilah sepatu produk Indonesia. Itulah salah satu wujud cinta kasih dan kebanggaan kita kepada Indonesia. Ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bagaimana pendidikan karakter bisa bertumbuh dengan baik, Bapak Ibu? Kita harus awali dengan paradigma yang benar tentang sekolah dan guru. Paradigma ini penting, Bapak Ibu. Jika paradigma kita salah, maka apapun yang kita lakukan selanjutnya akan salah. Tapi kalau paradigma kita benar, maka apapun tingkah laku kita selanjutnya itu akan benar, Bapak Ibu. Saya ingin bercerita untuk bisa menggambarkan tentang betapa pentingnya paradigma yang benar ini. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang ayah, Bapak Ibu, yang naik kereta. Keretanya keren kayak gini ya. Railing. Wah, ini kereta kecepatan tinggi, Bapak Ibu ya. Kita sebentar lagi akan memiliki kereta cepat seperti ini, Jakarta-Bandung ya. Jadi ayah ini ceritanya dia naik kereta dengan 2 orang anaknya yang masih sangat kecil, Bapak Ibu. Di dalam kereta itu ada banyak penumpang. Tapi ayah dari 2 orang anak ini membiarkan saja anaknya bermain di dalam kereta. Anak ini ributnya luar biasa, Bapak Ibu, berlari ke sana kemari gitu ya. Penumpang mulai terganggu, Bapak Ibu. Tapi awalnya mereka hanya berbisik kepada teman sebelahnya, "Bapak itu kenapa sih ya? Anaknya kok dibiarkan bermain di kereta, sangat mengganggu." Awal-awalnya mereka hanya berbisik-bisik seperti itu. Tapi lama-lama Bapak Ibu, saking mengganggunya anak itu, akhirnya ada seorang penumpang yang berani bertanya kepada ayah dari anak itu, "Bapak, anak Bapak luar biasa mengganggu kami. Dia sangat ribut. Kenapa Anda biarkan anak Anda seperti itu?" Ayah itu berdiri dan kemudian meminta maaf. "Maaf Bapak, maafkan anak saya. Kami baru saja pulang dari penguburan ibunya. Ibunya baru saja meninggal." Dia kelihatan sangat sedih. Saya sengaja biarkan dia bermain di dalam kereta ini supaya dia bisa melupakan bahwa baru saja dia kehilangan ibunya yang sangat dia sayangi. Mendengar kata-kata itu, Bapak Ibu, penumpang yang tadinya sangat terganggu dengan anak-anak itu berubah paradigmanya. Tadinya dia merasa terganggu, sekarang dia malah menjadi empati pada anak itu. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Penumpang yang tadinya kesal dengan anak itu sekarang malah membantu anak itu. Ada yang mengajak bermain, ada yang memberikan mainan, ada yang mengajak bercerita. Akhirnya satu gerbong itu menjadi penuh dengan sukacita karena semua orang ingin menghibur anak itu supaya dia lupa dengan kematian ibunya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, paradigma dari orang yang di dalam kereta itu berubah setelah dia tingkah laku atau sikap yang diberikan oleh penumpang di dalam kereta berubah setelah paradigmanya benar tentang anak itu. Demikian juga kita, Bapak Ibu, di dalam mengelola pendidikan ini, jika paradigma kita sudah benar tentang sekolah dan guru, yang yakin bahwa apapun yang akan kita lakukan selanjutnya itu akan menuju ke arah yang benar. Nah, bagaimana paradigma kita tentang sekolah, Bapak Ibu? Sebuah sekolah hendaknya jangan dilihat hanya sebagai sebuah bangunan atau tempat yang ditata dan didesain semata-mata untuk belajar dan mengajar. Sekolah kita bukan hanya tempat seperti itu, Bapak Ibu, di mana guru mentransfer pengetahuan kepada muridnya dari kepala ke kepala. Sebuah sekolah adalah tempat di mana kesadaran terbangunkan dan tercerahkan, termurnikan dan terkuatkan. Sebuah tempat di mana benih-benih disiplin, tugas dan bakti disemai dan ditumbuhkan hingga berbuah. Itulah paradigma kita tentang sekolah, Bapak Ibu. Kalau kita menganggap bahwa sekolah itu adalah tempat di mana karakter anak-anak kita semai dan kita tumbuh kembangkan, maka kita akan
memandang sekolah kita itu luar biasa Bapak Ibu. Ketika guru biologi melihat anak-anak bertengkar, dia tidak akan cuek karena menganggap itu bukan tugasnya dia. Dia akan peduli dan akan memperhatikan bahwa saya sedang melakukan pendidikan karakter. Demikian juga ketika ada anak yang buang sampah, guru matematika tidak cuek. Dia tidak akan berkata, itu kan bukan urusan saya kan guru matematika, tugas saya adalah mengajar matematika. Nah, ketika seluruh komponen sekolah memahami bahwa sekolah itulah tempat pendidikan karakter, maka semua akan peduli, semua akan mendidik anak-anak dengan penuh cinta kasih, sehingga mereka bertumbuh dan memiliki karakter yang baik. Kalau komponen sekolah, guru, pegawai masih menganggap sekolah hanya tempat transfer pengetahuan, yang terjadi itu akan yang seperti tadi Bapak Ibu. Anak-anak akan dibiarkan, toh tugas saya bukan seperti itu, tugas saya hanya mengajar. Mudah-mudahan pemahaman seperti ini akan dimiliki oleh seluruh komponen sekolah, guru, pegawai, kepala sekolah, dan semua yang terlibat di dalam sekolah. Sehingga di dalam sekolah kita terbangun ekosistem yang baik, ekosistem yang penuh dengan kemurnian, penuh dengan cinta kasih, sebuah atmosfer yang baik untuk anak-anak kita bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, Bapak Ibu. Jika sekolah hanya tempat transfer pengetahuan, Bapak Ibu, maka ia akan bisa digantikan oleh sekolah virtual atau sekolah maya. Seperti sekarang, kita bisa belajar melalui rumah belajar, melalui Google Classroom, bahkan bisa melalui Zoom meeting. Jika itu sekolah hanya sebagai tempat transfer pengetahuan dari kepala guru ke kepala murid. Sekolah kita harus lebih baik daripada itu, Bapak Ibu. Jadi jangan biarkan sekolah kita hanya menjadi tempat transfer pengetahuan saja. Sekolah kita harus lebih baik dari itu, dia harus menjadi tempat penumbuh kembangan karakter anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita ketika dia keluar dari sekolah kita, dia memiliki karakter yang baik. The end of education is character. Hasil akhir dari sebuah pendidikan adalah karakter yang baik. Nah, sekarang yang akan bicara tentang paradigma kita tentang guru, Bapak Ibu. Ini sebuah tulisan dari Ibu Lauren Burrow. Dia juga seorang pakar pendidikan. Buku-bukunya banyak dijadikan referen dalam pendidikan karakter, Bapak Ibu. Beliau mengatakan seperti ini. Di antara semua profesi, guru adalah yang tersulit, tetapi sekaligus juga yang termulia. Yang sadar betul Bapak Ibu, tidak mudah untuk menjadi guru. Menjadi guru itu pekerjaan yang sangat sulit. Karenanya hanya orang-orang yang terpilih saja yang bisa menjadi guru. Hanya orang-orang yang memiliki karma baik yang luar biasa ya. Kalau di Hindu itu ada kepercayaan bahwa segala sesuatu sudah diatur sesuai dengan karmanya masing-masing. Hanya orang-orang yang memiliki karma baik yang luar biasa yang bisa menjadi guru, yang memiliki kesempatan untuk membimbing orang-orang menuju ke jalan kebaikan. Jadi betul Bapak Ibu, guru adalah pekerjaan tersulit. Yang yakin Bapak Ibu sadar dengan hal ini. Dan Bapak Ibu sudah setiap saat mengalami, apalagi guru-guru di kelas bawah, bukan hanya mengajar, bahkan harus mengantar anak-anak ke kamar mandi, ya segala macam itu dilakukan oleh guru. Karena begitu mulianya Bapak Ibu, pekerjaan seorang guru, maka guru menempati posisi yang sangat tinggi. Kalau zaman dahulu, bahkan seorang raja pun harus mendapat bimbingan dari seorang guru. Di zaman sekarang, budaya sudah mulai bergeser ya Bapak Ibu ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Lauren Burrow ini sangat betul Bapak Ibu, bahwa guru itu pekerjaan yang sangat sulit, tetapi juga sekaligus sangat mulia. Tugas guru bukan hanya mengajar atau mentransfer pengetahuan dari kepala ke kepala, tetapi juga mendidik dari hati ke hati. Inilah peran yang sangat penting dari guru kita, yaitu mendidik dari hati ke hati untuk membangkitkan, mengembangkan, dan menguatkan karakter mulia pada siswanya. Jadi pembelajaran karakter itu
dari hati ke hati Bapak Ibu. Tidak bisa dari kepala ke kepala. Kalau mengajarkan pengetahuan bisa dari kepala ke kepala. Tapi kalau mendidik karakter, itu harus dilakukan dari hati ke hati, dari hati seorang guru kepada hati seorang siswa. Jadi ada dua tugas guru Bapak Ibu yang tegaskan lagi sekali. Mengajar ini bisa digantikan oleh internet atau robot. Di zaman seperti sekarang, Internet of Things ya, segala sesuatu berbasis internet, mungkin peran guru sebagai pengajar ini akan bisa digantikan oleh hal-hal seperti ini. Tetapi peran Bapak Ibu sebagai pendidik itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena mendidik karakter itu tidak bisa dilakukan oleh internet atau robot. Karena mendidik karakter itu kaitannya dengan hati Bapak Ibu. Robot tidak memiliki hati, internet tidak memiliki hati. Yang memiliki hati adalah guru-guru yang mengajar dengan penuh dedikasi, penuh dengan cinta kasih. Nah, bagaimana mengajarkan pendidikan karakter Bapak Ibu? Di dalam bukunya, Dr. Art Ong Jung Sae mengungkapkan, ternyata hanya ada 2 hukum dalam pendidikan karakter. Ternyata tidak banyak Bapak Ibu ya. Kalau hukum yang lain mungkin banyak sekali ya, berbab-bab gitu ya. Kitab undang-undang hukum pidana luar biasa banyaknya Bapak Ibu ya. Tapi hukum dalam pendidikan karakter ternyata cuma ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, jadilah contoh yang baik. Yang kedua, kembali ke hukum yang pertama. Ternyata cuma 1 jadinya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata hanya ada 1 hukum di dalam pendidikan karakter, yaitu jadilah contoh yang baik. Bagi tiang, menuliskan ini sangatlah gampang, tapi mengimplementasikannya bukan suatu hal yang mudah Bapak Ibu. Tapi bagi Bapak Ibu semua yang memang sangat terpilih, yang secara karma lahir yang menjadi seorang guru, Bapak Ibu memiliki kesempatan menjadi seorang guru, itu bukanlah suatu kebetulan, yang yakin mengimplementasikan ini tidaklah sulit. Jadi secara naluri yang yakin Bapak Ibu akan gampang menerapkan hukum yang pertama ini, jadilah contoh yang baik. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah cerita untuk mempertegas ini. Ceritanya tentang ibu telepon Bapak Ibu. Namanya ibu telepon aja ya, biar kita mudah mengingatnya ya. Suatu hari ada seorang ibu yang bekerja di rumah. Karena kebetulan lagi COVID-19, kantornya meminta ibu ini bekerja saja dari rumah. Pada suatu pagi, ibu ini berpesan kepada anaknya. Anaknya kira-kira masih umur 6 tahun, Bapak Ibu ya, 6 sampai 7 tahun ya. Dia berpesan begini kepada anaknya, "Nak, nanti kalau ada telepon, bilang ibu tidak ada di rumah ya." Dan beberapa saat betul Bapak Ibu, kring, telepon itu berdering. Anak ini kemudian mengangkat, "Om Swastiastu." Dijawab sama orang, "Om Swastiastu. Saya ingin berbicara dengan ibu, apakah ibu kamu ada di rumah?" "Oh, tadi ibu saya berpesan, Pak. Katanya kalau ada yang nelpon bilang tidak ada di rumah." Gitu. Jadi apa Bapak Ibu yang ingin yang sampaikan dari cerita ini? Kadang-kadang tanpa sadar kita memberikan contoh yang tidak baik. Tanpa sadar kita memberikan contoh bagaimana tidak jujur. Kita mengajarkan secara tidak langsung kepada anak kita menjadi tidak jujur. Itu hanyalah sebuah contoh Bapak Ibu. Betapa pentingnya dalam pendidikan karakter itu contoh yang baik. Nah, kita ingin melihat refleksi pendidikan karakter kita Bapak Ibu. Yang tidak ambil banyak contoh, hanya 1 contoh saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kita semua Bapak Ibu. Jawa Pos 3 April 2019. Soal UNBK bocor di grup lain. Ini bayangkan Bapak Ibu, soal UNBK aja bocor. Apa yang ingin kita cari sebenarnya dari UNBK ini, kenapa sampai harus bocor? Kalau kita bicara hanya masalah nilai, ini mungkin bukan masalah yang besar. Tetapi ketika kita kaitkan dengan karakter, ini adalah masalah yang sangat serius Bapak Ibu. Ini masalah yang sangat besar. Ini masalah yang sangat serius karena terkait dengan rasa percaya diri dan integritas bangsa kita ke depan.
Bapak Ibu, rasa percaya diri adalah hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Jika anak-anak kita kehilangan rasa percaya diri, jangankan melakukan hal yang besar Bapak Ibu. Melakukan hal yang kecil aja anak-anak kita tidak sanggup. Jadi rasa percaya diri ini adalah hal yang sangat penting. Ketika anak-anak kita terbiasa untuk menyontek, mendapatkan jawaban dari orang lain, yang tumbuh dalam dirinya adalah apa? Rasa tidak percaya diri. Ini bukan pekerjaan saya, ini bukan hasil saya. Anak-anak harus tumbuh di dalam rasa percaya diri, karena dengan itulah dia akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berguna bagi masyarakat, Bapak Ibu. Yang ingat sebuah sekolah yang beberapa saat pernah yang kunjungi Bapak Ibu. Sekolah ini sangat komitmen dengan pendidikan karakter, terutamanya tentang kejujuran. Menjelang ujian nasional, Bapak Ibu, suatu hari para orang tua datang kepada kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolahnya ibu-ibu, Bapak Ibu. Orang tua ini bertanya kepada ibu-ibu ini, ibu kepala sekolah, yang mendengar beberapa tahun di sekolah kita ujiannya selalu jujur. Sementara yang dengar juga ada beberapa sekolah yang mendapat contekan jawaban ujian nasional. Kenapa sekolah kita tidak mengikuti itu, Bu Guru? Kita biarkan aja anak-anak kita mendapatkan contekan. Kan banyak itu jawaban beredar di media massa, beredar di internet, bahkan di grup WhatsApp. Beredar. Kepala sekolahnya kemudian menjawab begini kepada orang tua itu. Bapak Ibu, orang tua semuanya, yang ingin menegaskan kembali, selama 6 tahun ini anak-anak kita sudah kita didik tentang kejujuran. Mulai dari mereka masuk di kelas 1, kita mengajarkan mereka tentang kejujuran dan terus kita pelihara, kita perkuat di kelas 2, kelas 3, sampai kemudian mereka memasuki kelas 6. Apakah kejujuran yang kita sudah bangun bersama-sama itu dalam 6 tahun ini rela kita hilangkan hanya karena ujian nasional yang bocor atau kita anak-anak mendapatkan jawaban pada saat ujian nasional itu? Orang tuanya tertegun, Bapak Ibu. Mereka terenyuh dan mereka ingat kembali tentang tujuan mereka menyekolahkan anaknya. Betul Ibu Kepala Sekolah, anak-anak saya, anak-anak kami semua jangan sampai kehilangan kejujurannya beberapa hari ini hanya demi untuk ujian nasional yang bocor itu. Biarkan anak-anak kami menjawab dengan apa adanya, biarkan rasa percaya diri mereka tumbuh seperti yang seharusnya. Itulah Bapak Ibu, sebuah komitmen dari sebuah sekolah tentang pentingnya menjaga kejujuran itu. Mudah-mudahan hal seperti itu juga banyak ada di sekolah kita. Yang yakin, yang beberapa kali keliling di banyak sekolah, yang lihat komitmen yang luar biasa dari sekolah-sekolah untuk menjaga kejujuran dan pendidikan karakter untuk anak-anaknya. Kita lanjut Bapak Ibu. Pendidikan karakter sangat penting, tetapi bukan berarti boleh mengabaikan pengetahuan atau kompetensi yang juga harus dimiliki siswa, karena kedua-duanya penting. Seperti halnya dua sayap burung, Bapak Ibu. Karakter baik, pengetahuan dan kompetensi ini kedua-duanya harus bertumbuh dengan baik. Kalau anak-anak kita memiliki karakter yang baik, tapi pengetahuannya jelek, dia bodoh, maka dia akan dibodoh-bodohin, Bapak Ibu. Kalau pengetahuannya baik, tapi kalau karakternya baik, maka pengetahuannya itu akan digunakan untuk menghancurkan masyarakat, seperti membuat bom. Makanya penting anak-anak kita, mereka memiliki karakter yang baik, tetapi juga sekaligus memiliki pengetahuan atau kompetensi yang diperlukan untuk mereka bisa hidup dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kompetensi apa yang harus dimiliki siswa kita di era industri 4.0? Yang yakin Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum 2013 sudah sangat paham betul tentang hal ini. Yang hanya ingin merefresh saja ingatan kita betapa pentingnya hal ini untuk kita lakukan. Yang pertama tentang kreativitas Bapak Ibu. Anak-anak kita harus kreatif. Ini sebuah contoh bagaimana sendok kalau ditata oleh orang yang kreatif. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Yang sendiri tidak sadar ternyata sendok kalau ditata bisa seperti ini ya. Tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi bagi orang kreatif ini bisa terjadi, Bapak Ibu.
Nah, bagaimana caranya melatih anak-anak berpikir kreatif? Nanti Bapak Ibu akan terus bersama pakarnya LPMP, Bu Made Suciani. Bapak Ibu bisa berdiskusi, bertanya, bagaimana menumbuhkan kompetensi ini kepada anak-anak kita. Ya. Yang kedua, berpikir kritis. Anak-anak kita harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis sehingga dia tidak gampang difitnah, dipropaganda, maupun gampang mempercayai berita-berita bohong atau hoax, Bapak Ibu. Ya. Ada seorang anak yang diuji oleh orang tuanya, bagaimana mereka berinteraksi di Facebook, Bapak Ibu. Orang tuanya itu menyamar sebagai seseorang dan masuk dan berteman dengan anaknya. Orang tuanya ini pada suatu saat kemudian mengajak anaknya ini untuk bertemu di suatu tempat, Bapak Ibu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Anaknya ini terima aja. Walaupun orang tuanya ini menyamar ya, dia tidak tahu dia menggunakan nama lain dan menggunakan gambar yang lain ya. Anehnya Bapak Ibu, anaknya ini mau aja bertemu di suatu tempat. Bayangkan Bapak Ibu, jika yang melakukan ini adalah orang luar dan berniat untuk menculik, maka anak ini bisa mendapatkan celaka. Itulah yang terjadi di dunia sekarang, di rimba internet yang sedang masif sekarang Bapak Ibu. Jadi anak-anak harus bisa berpikir kritis, menyikapi sesuatu dengan baik, menempatkan sesuatu pada porsi yang sebenarnya. Kolaboratif. Ini sangat penting juga Bapak Ibu. Selama ini kita selalu mengajarkan anak-anak kita berkompetisi, bersaing satu sama lain. Di zaman yang sekarang, di era industri 4.0 atau abad 21 ini, yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak adalah kemampuan bekerja sama, kemampuan berkolaborasi, bukan hanya dengan orang yang dia sukai, tapi juga dengan orang-orang yang tidak dia sukai. Kemampuan berkolaborasi ini sangat penting Bapak Ibu. Ya. Di Bali kita sudah sering sekali dilatih untuk melakukan kolaborasi ini, di Banjar, di Sekotruno, anak-anak kita dilatih. Mudah-mudahan dengan kemampuan kolaborasi yang baik ini, anak-anak kita bisa bekerja sama dengan siapapun dari berbagai macam golongan, dari berbagai macam ragam orang gitu ya. Jadi penting sekali untuk melatih kolaborasi ini Bapak Ibu. Kadang-kadang di kelas kita ada beberapa anak yang tidak mau berkelompok dengan si A, tidak mau berkelompok dengan si B. Itu yang temukan di beberapa sekolah. Tapi gurunya dengan bijak melatih dengan berbagai macam strategi sehingga anak itu kemudian mau bekerja sama, berkelompok dengan itu dan akhirnya lama-lama dia menjadi nyaman, terbiasa akhirnya bekerja sama dengan siapapun yang ada di kelas itu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana guru mengajarkan kolaboratif di dalam kelas. Yang terakhir dan yang sangat penting adalah kemampuan berkomunikasi yang baik, Bapak Ibu. Seberapa hebat pun kita, seberapa baik pun produk yang kita punya misalnya, kalau kita tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik, maka produk kita itu tidak akan laku, Bapak Ibu. Seberapa hebat pun ide yang kita miliki, tapi kalau kita tidak mampu mengkomunikasikan dengan yang lain, maka ide kita itu akan menjadi ide yang terpendam begitu saja, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Di beberapa negara, dari cerita teman Tiang yang ada di Australia itu, anak-anak itu dari sejak kelas 2 sudah dilatih untuk maju ke depan dan menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, entah tentang keluarga di rumah, tentang apa yang mereka lakukan pada hari libur dengan keluarganya. Mereka sudah mulai diberi kesempatan, Bapak Ibu. Hingga akhirnya di kelas 6 itu mereka sudah menjadi terbiasa dan mampu menyampaikan pendapat mereka dengan terunut, baik, teratur, dan jelas, Bapak Ibu. Di beberapa sekolah yang lihat, yang belum menerapkan kurikulum 2013 beberapa tahun yang lalu ya, anak-anak kita jarang dilatih untuk berkomunikasi dengan baik ini Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Begitu anak-anak kita disuruh bertanya, mereka akan menunduk, mereka akan malu Bapak Ibu. Bahkan tidak berani mengangkat tangan. Beda banget situasinya dengan di sekolah-sekolah asing Bapak Ibu yang lihat. Kalau di sekolah asing itu, di beberapa sekolah asing yang ada di Bali, contohnya ya, yang pernah Tiang kunjungi, begitu anak-anak dikasih kesempatan untuk bertanya, mereka akan memakan waktu itu dengan baik. Mereka akan bertanya dan tidak canggung, tidak malu. Tiang tidak bermaksud menjelek-jelekkan kita, tapi mengagungkan yang lain, tidak. Ini adalah bahan kita untuk benchmarking, untuk kita berbenah Bapak Ibu, bahwa kita perlu sekali mengajarkan anak-anak kita rasa percaya diri, berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Di beberapa sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 ketika Tiang masuk di kelasnya sudah
terjadi perubahan yang luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak sudah sering dikasih kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menjawab sesuatu, menjelaskan sesuatu. Ketika yang suruh bertanya, mereka akan bertanya dengan baik. Ini kemajuan yang luar biasa di beberapa sekolah yang lihat. Ketika yang minta mereka untuk maju, siapa yang berani ke depan untuk bernyanyi? Mereka tampil percaya diri ke depan bernyanyi lagu apapun yang mereka hafal. Ada yang menyanyikan Garuda Pancasila. Itu menunjukkan bahwa anak-anak kita sudah mulai berani, mulai percaya diri, dan mulai mampu mengkomunikasikan sesuatu dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu. Biar tidak ada lagi kita ketika disuruh ke depan malu-malu. Bukankah sering Bapak Ibu lihat ketika kita disuruh duduk di depan, kita akan malah memilih duduk di belakang. Coba lihat kegiatan seminar-seminar yang konvensional. Bangku paling depan itu pasti kosong. Yang terisi adalah bangku yang paling belakang. Kalau sudah dikasih hadiah, siapa yang duduk di depan dapat sepeda, baru menggerunjungan ke depan gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu, kita penting untuk melatih anak-anak kita memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, karena ini adalah salah satu dasar untuk melatih rasa percaya diri mereka juga. Pendidikan karakter tidak bisa dilakukan hanya oleh guru di sekolah Bapak Ibu. Harus ada sinergitas antara sekolah dan keluarga. Sinergitas seperti ini harus kita hindari Bapak Ibu. Orang tua dengan sekolah itu saling bertolak belakang, ini tidak boleh terjadi. Orang tua nganginan, sekolah ngauhan, ini tidak boleh terjadi. Yang bagus itu yang seperti ini, top sinergitas. Sekolah dan orang tua paham betul apa yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, sehingga sama satu sama lain saling mendukung di dalam proses pendidikan untuk anak-anak mereka. Jangan lupa juga bahwa orang tua itu juga seorang guru, Bapak Ibu. Parent are teacher too. Mereka memiliki tugas untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Nah, bangunlah komunikasi yang positif Bapak Ibu dengan orang tua di rumah. Komunikasikan apa yang ingin Bapak Ibu ajarkan selama 6 bulan ke depan, selama 1 semester, apa karakter-karakter apa yang ingin ditumbuhkan, kompetensi apa yang ingin dicapai. Yang lihat selama ini di dalam COVID-19, pembelajaran jarak jauh di rumah ini tidak terjadi Bapak Ibu di beberapa sekolah. Tapi di beberapa sekolah juga yang lihat sudah berjalan baik. Cuman ada beberapa sekolah yang tidak terjadi komunikasi ini. Sehingga orang tua di rumah kebingungan apa yang harus dilakukan, apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Sekolah yang bagus yang lihat itu ketika mereka mengkomunikasikan kepada orang tuanya bahwa minggu ini mereka akan mengajarkan tentang kejujuran kepada anak melalui tema seperti ini. Sehingga orang tua paham dan mendukung proses pembelajaran itu di rumah. Hindari yang seperti ini, yang saling membocorkan. Ember isi sebanyak apapun kalau bocor ya tidak akan ada airnya Bapak Ibu. Contoh apa yang terjadi di sini? Misalkan gini, di sekolah guru mengatakan anak-anak tidak boleh makan mie, tapi di rumah orang tua mengatakan Ibu nggak sempat masak, kamu bikin mie aja. Nah ini yang disebut ember bocor, Di sekolah mempenin, di rumah bocorin gitu. Ini bisa terjadi kalau tidak ada komunikasi yang baik tadi Bapak Ibu. Nah, di COVID-19 ini kita mendapatkan sesuatu yang baik Bapak Ibu. Orang tua sadar ternyata jadi guru tidak mudah. Betul ya Bapak Ibu ya. Orang tua sekarang berkata, wah ternyata jadi guru. Guru dan orang tua sadar bahwa pendidikan tanggung jawab bersama. Jadi ada manfaat yang bisa kita ambil dari COVID-19 Bapak Ibu. Tumbuhnya kesadaran dari orang tua bahwa ternyata mendidik atau mengajar itu tidaklah mudah seperti yang mereka bayangkan. Selama ini mereka selalu berpikir bahwa pendidikan itu adalah tugas guru. Mereka serahkan anaknya ke sekolah dan mereka berharap bahwa guru melakukan semuanya dan menjadikan anak-anak mereka menjadi seperti yang mereka harapkan. Jadi kalau ada masalah dengan murid yang disalahkan adalah guru, padahal guru hanya mengajak di sekolah cuma 8 jam. Sementara di rumah orang tua mengajak anak-anaknya itu jauh lebih lama dibandingkan dengan guru di sekolah. Mudah-mudahan semakin ke depan akan semakin tumbuh kesadaran bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama Bapak Ibu. Jadi yang ingin tutup kita tentang pendidikan karakter ini dengan sebuah kata-kata terakhir Bapak Ibu. Pendidikan adalah sebuah proses transformasi. Jadi bukan hanya selesai pada sebatas pengetahuan,
Anak-anak harus bersembahyang. Tidak berhenti sampai pada proses pengetahuan seperti itu Bapak Ibu. Karena pendidikan adalah sebuah proses transformasi, sebuah proses perubahan. Bukan semata-mata dari pikiran ke pikiran, tetapi jauh lebih mendasar dari hati ke hati Bapak Ibu. Kita lanjut, kebijakan Merdeka Belajar yang akan percepat karena waktunya ternyata sisanya lagi sedikit Bapak Ibu. Lagi 20 menit ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Jadi kita akan bergerak lebih cepat Bapak Ibu, mohon perhatiannya, pesawat terbang akan terbang dengan kecepatan 1000 km per jam Bapak Ibu. Jadi akan cepat sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa fokus sehingga tidak ada yang terlewatkan karena ini kita saling refresh, saling mengingatkan tentang betapa pentingnya peran Bapak Ibu di sekolah. Kenapa Merdeka Belajar Bapak Ibu? Bapak Ibu yang yakin beberapa bulan belakangan ini sudah sangat sering mendengar tentang Merdeka Belajar Bapak Ibu ya. Pak Nadiem Makarim mengatakan bahwa keseragaman yang selama ini diterapkan di sistem pendidikan tidak menghasilkan kualitas yang diharapkan. Sistem pendidikan agar mulai menerapkan keberagaman dalam melakukan transformasi sekolah. Apa sih bedanya keseragaman dengan keberagaman Bapak Ibu? Kenapa keberagaman bisa memberikan pendidikan yang lebih baik? Kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu. Nah, merdeka dalam melakukan penilaian. Ini sangat penting Bapak Ibu. Penilaian adalah kunci dari segala sesuatu Bapak Ibu. Ketika orang dinilai dari kemampuan yang berjalan, maka dia akan memperlakukan latihan bagaimana berjalan yang baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Ketika orang dinilai dari kecepatannya menghitung, maka dia akan berlatih bagaimana supaya bisa berhitung secara cepat. Kalau anak-anak dinilai dari kemampuannya berlari, maka anak-anak itu akan berlatih bagaimana berlari secara cepat. Jadi penilaian itu menentukan proses sebelumnya Bapak Ibu. Pak Nadiem mengatakan, tuntutan nilai mempengaruhi pola mengajar guru. Tuntutan nilai mempengaruhi pola mengajar guru, Bapak Ibu. Seperti yang katakan tadi, kalau anak-anak nilai dari pelajaran matematika, maka anak-anak akan belajar tentang matematika saja. Ini sebuah contoh ilustrasi gambar ini, Bapak Ibu. Agar adil, semua peserta harus menjalani ujian yang sama. Silahkan semua panjat pohon di belakang. Mas Heru masih kedengaran ya? Mas Heru? Jelas Pak Lep. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah Bapak Ibu, coba kita lihat, kalau semua binatang ini disuruh memanjat pohon di belakang ini, kira-kira siapa yang akan paling cepat? Pasti kera dan burung ini ya. Kera tinggal manjat sedikit, burung tinggal terbang, lompat sedikit, sudah sampai di pohon. Tapi bagaimana dengan ikan ini? Ikan akan berada di barisan paling belakang. Makanya ketika guru ini menilai siapa yang juara satu, kira-kira siapa yang juara satu Bapak Ibu? Pasti monyet dan burung. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya adalah keberagaman bukan keseragaman. Kita lanjut lagi sedikit biar kita tuntas pemahaman kita tentang keberagaman. Setiap anak jenius, ini kata-kata Albert Einstein Bapak Ibu. Tetapi jika Anda menilai ikan dari kemampuan yang memanjat pohon, seumur hidup dia akan menganggap dirinya bodoh. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, ini tidak perlu dijawab, tidak usah diaktifkan mic-nya. Bapak Ibu cukup menjawab di dalam hati sendiri. Sudah berapa banyak anak-anak kita yang nasibnya sama seperti ikan itu? Sudah seberapa banyak anak-anak kita yang kita suruh untuk memanjat pohon? Silahkan dijawab di dalam hati kita Bapak Ibu masing-masing. Ya. Bapak Ibu, anak-anak kita memiliki kekuatan yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, bakat yang berbeda, bahkan mimpi yang berbeda. Kalau anak-anak kita berlakukan sama, bahwa semuanya harus memanjat pohon seperti tadi, maka siapa yang memiliki kecepatan memanjat pohon, maka dialah yang menjadi juara. Kalau anak-anak kita nilai dari kemampuannya menjawab matematika, maka yang pintar matematika akan menjadi juara. Anak-anak yang pintar seni, yang pintar melukis, yang pintar berlari, akan menjadi juara singebol, Bapak Ibu ya, juara paling belakang. Itulah yang terjadi selama ini Bapak Ibu. Makanya kita perlu merdeka, terutamanya merdeka di dalam melakukan penilaian. Nah ini Bapak Ibu, ada 9 kecerdasan multiple intelligence ya.
Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu betapa berbedanya, betapa uniknya anak-anak kita. Ada yang memiliki kecerdasan kinestetik ya. Ini otomatis dia akan suka olahraga, seni, dia akan suka olahraga, ya, berlari. Dia suka dengan hal-hal seperti itu. Kalau anak ini diukur dengan kemampuan matematika, anak ini pasti akan berada di barisan paling belakang. Demikian juga anak-anak yang cerdas matematika. Kalau dia dites dengan hal-hal seperti ini, mungkin aja dia akan berada di belakang. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau kita mengukur anak-anak kita dengan keseragaman tadi, akan ada banyak-banyak anak-anak kita yang berada di barisan paling belakang. Ada anak yang cerdas secara linguistik, dia mampu membuat puisi, cerita dengan baik. Juga ada anak-anak kita yang intrapersonal. Biasanya anak-anak ini kalau dia duduk itu di belakang Bapak Ibu, di pojok. Bukan berarti dia pemalu. Kalau dia bertanya, dia akan berpikir jauh lebih mendalam ketika dia akan bertanya, apakah pertanyaan saya ini baik, apakah akan menyinggung atau tidak, apakah pertanyaan saya ini tepat untuk ditanyakan. Orang-orang intrapersonal ini berpikir jauh lebih mendalam. Makanya kecenderungan anak-anak seperti ini lebih banyak diam Bapak Ibu. Beda dengan yang interpersonal ini. Ke interpersonal ini dia ajar banget ya. Ketemu orang itu, Om, gimana kabarnya, kapan pulang, gitu ya. Kalau interpersonal, tapi kalau interpersonal ini lebih banyak diamnya. Tapi dia memahami dirinya jauh lebih baik, Bapak Ibu. Makanya orang-orang intrapersonal ini biasanya cenderung jadi filsuf, ya, jadi psikolog. Jadi kalau ada anak-anak yang duduk di belakang, mojok dan mikir agak lama itu jangan dikatakan bodoh ya, Bapak Ibu ya. Jangan-jangan mereka adalah kelompok intrapersonal. Ada anak-anak yang memang suka dengan lingkungan, memelihara tumbuhan itu ya. Ada anak-anak yang memang berbakat spesial, menerjemahkan sesuatu menjadi 2 dimensi atau 3 dimensi. Kelompoknya di sini adalah arsitek, desainer, Bapak Ibu ya. Ada yang suka musik, matematika, eksistensial nih, para yogi ini ada di sini Bapak Ibu ya. Dan yang tadi interpersonal. Bayangkan Bapak Ibu, anak-anak kita memiliki begitu banyak bakat yang berbeda-beda. Unik, setiap anak itu unik. Kalau kita ukur mereka dengan menggunakan tes yang seragam, yang terjadi seperti tadi itu Bapak Ibu, kita seperti meminta seekor ikan itu untuk memanjat pohon. Nah, sekarang kaitannya dengan Merdeka Belajar. Apa kaitan keberagaman tadi dengan Merdeka Belajar Bapak Ibu? Yang yakin yang ini Bapak Ibu sudah dengar ya, ujian sekolah standar nasional, ujian nasional, RTP, dan PPDB. Ujian sekolah berstandar nasional. Inilah yang ingin dicapai Bapak Ibu dengan keberagaman tadi. Dengan Merdeka Belajar sekarang, USBN itu diganti dengan ujian sekolah yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Jadi tidak ada pihak lain yang menyelenggarakan USBN Bapak Ibu, hanya sekolah. Jangan lagi mau beberapa sekolah berkumpul untuk membuat ujian yang sama untuk sekian banyak sekolah. Bapak Ibu sekolah diberikan kewenangan untuk menilai anak Ibu. Dengan berbagai macam metode, entah portofolio, penugasan, tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Gurulah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian itu di sekolahnya. Ya. Jangan mau lagi dikumpul-kumpulkan, bikin ujian yang sama. Karena belum tentu ujian yang satu cocok untuk ujian yang di sekolah yang satu, belum tentu cocok untuk ujian di sekolah yang lain. Karena siswanya kan beragam. Siswanya berbeda Bapak Ibu. Ya. Jadi sekarang guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Manfaatkan keberagaman tadi Bapak Ibu. Anak-anak kita berbeda, bakat yang berbeda, manfaatkan keberagaman, gunakan berbagai macam metode, gunakan berbagai macam strategi untuk mengukur dan menilai siswa kita. Jangan mau lagi menggunakan metode keseragaman. Sekarang Bapak Ibu diberikan kebebasan dalam melakukan penilaian dengan menggunakan USBN yang ditentukan hanya oleh sekolah yang bersangkutan. Ujian nasional juga rencananya 2021 dihilangkan, tetapi karena adanya COVID sekarang dihilangkan Bapak Ibu. Jadi lebih maju selangkah. Jadi nanti tidak akan ada lagi ujian nasional Bapak Ibu. Cukup USBN saja, dan pengganti ujian nasional adalah asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Jadi penilaian nanti dilakukan kepada siswa-siswa kelas tengah, kelas 4, kelas 8, dan 11. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kalau selama ini ujian nasional itu yang diukur di akhirnya,
Ketika terjadi kesalahan, artinya kita tahu bahwa proses pendidikan itu jelek, kita tidak bisa memperbaiki, toh anak-anak sudah tamat. Sekarang dengan dilakukan penilaian di kelas tengah, ketika kita dapatkan informasi bahwa ternyata anak-anak tidak mencapai kompetensi yang diharapkan, baik itu numerasi, literasi, guru dan sekolah masih bisa melakukan perbaikan sampai kemudian anak itu tamat, Bapak Ibu. Itulah kenapa penilaian dilakukan di tengah kelas. Artinya kelas tengah ya, kelas 4, 8, dan 11, Bapak Ibu. Yang lanjut aja. Asesmen kompetensi minimum ini mengukur kompetensi berpikir dan bernalar siswa ketika membaca teks, literasi, dan numerasi, Bapak Ibu. Jadi dua hal ini yang menjadi sangat penting untuk kita perhatikan, Bapak Ibu. Survei karakter nanti akan mengukur keluaran belajar yang bersifat sosial, emosional, serta kualitas proses belajar mengajar di tiap sekolah. Jadi survei sifatnya, Bapak Ibu. Jadi survei semua akan dilihat dan kita akan tahu bagaimana proses pembelajaran terjadi di sekolah tersebut. Nah, ini RPP yang 1 halaman. Yang yakin Bapak Ibu sudah banyak tahu. Teknisnya nanti bisa Bapak Ibu tanyakan kepada narasumber fasilitator LPMB Bapak Ibu yang tidak akan bicara banyak. Cuman 1 hal aja Bapak Ibu, masih banyak yang ragu-ragu menerapkan RPP 1 halaman ini. Walaupun tidak mesti 1 halaman Bapak Ibu ya. Masih banyak yang ragu-ragu. Katanya belum ada luar apa gitu ya. Begitu ini disampaikan oleh Bapak Menteri, silahkan sudah mulai Bapak Ibu di sekolah sudah bisa menerapkan pembelajaran, sudah bisa menerapkan RPP yang ringkas ini Bapak Ibu ya, yang penting semua komponennya terpenuhi. PPDB yang tidak akan singgung karena sudah berjalan, Bapak Ibu yakin juga sudah paham tentang ini. Kita akan lanjut Bapak Ibu tentang belajar di era COVID-19. COVID-19 ini, di samping dampak jeleknya Bapak Ibu, juga ada dampak baiknya. Pertama, paling tidak, kita dibuat melompat menuju era industri 4.0. Era di mana Internet of Things atau Internet menjadi hal yang paling banyak dipakai di dalam melakukan sesuatu aktivitas Bapak Ibu. Jadi, Internet mendominasi kegiatan dan aktivitas. Tanpa sadar dengan COVID-19 ini kita melompat langsung dan melaksanakan dan mengimplementasikan era industri 4.0. Kalau tidak ada COVID ini mungkin 4 atau 3 tahun atau 5 tahun lagi kita baru berada dan mengimplementasikan industri 4.0 ini. Tapi sekarang tanpa sadar kita sudah berada dan melakoninya dengan baik Bapak Ibu. Dengan apa? Buktinya kita bisa mengajar dengan Internet of Things. Buktinya sekarang kita bisa mengadakan pertemuan BIMTEK dengan menggunakan internet. Kalau dulu kan kita selalu bertemu Bapak Ibu ya. WiFi menjadi kebutuhan yang sangat vital. Kita bisa mengajar berbasis dengan menggunakan WiFi sekarang ya. Belajar bisa dimanapun dan kapanpun. Itu sisi baik dari COVID-19 Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi selama ini yang temukan, kirim tugas dan jawaban melalui WA. Kita akan lihat bersama-sama hal seperti ini nanti Bapak Ibu sambil yang menjelaskan apakah ini benar seperti ini. Hanya mengirim tugas dan jawaban melalui WA. Apakah itu yang kita harapkan di dalam pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini? Fokus belajar dari rumah itu adalah pendidikan kecakapan hidup Bapak Ibu. Jadi anak-anak kalau bisa juga belajar bagaimana memasak ya, atau menanam padi bagi orang tuanya yang petani, menanam sayur kalau orang tuanya petani, dan cakapan hidup lain yang sangat membantu, termasuk juga bagaimana menghindari COVID-19. Aktivitas belajar harus bervariasi, dan produk aktivitas anak harus direspon oleh guru Bapak Ibu. Ini yang jarang yang temukan. Guru hanya mengirimkan tugas melalui WA, dan anak disuruh mengetorkan tugasnya melalui WA, tapi tidak pernah ada respon apapun dari gurunya. Anak-anak jadinya bertanya, gurunya baca nggak tugas yang saya setor? Kadang ada seorang anak yang iseng Bapak Ibu, dia menulis soalnya saja. Jawabannya hanya sedikit. Ternyata juga tidak direspon oleh gurunya. Nah, kita hindari yang seperti ini Bapak Ibu. Guru harus memberikan respon kepada siswanya yang bersifat kualitatif tanpa harus memberikan skor.
Aktivitas belajar bervariasi itu bisa menggunakan berbagai macam media, Bapak Ibu, kuisis, Kahoot, rumah belajar. Di dalam BIMTEK ini nanti Bapak Ibu akan dapat materi tambahan untuk bagaimana Bapak Ibu bisa mengajar dengan menggunakan media teknologi informasi ya. Makanya Bapak Ibu jangan pernah beralih, tetaplah di laptop Anda karena Bapak Ibu akan belajar bagaimana menggunakan Google Classroom, Wisi dan segala macam yang lainnya Bapak Ibu. Nah, sumber belajar juga bisa melalui video. Jadi jangan monoton Bapak Ibu, kirim tugas. Anak-anak baca halaman 11 sampai 12, ringkas, kirimkan ke WA Ibu. Kalau monoton seperti itu terus anak-anak kita akan bosan Bapak Ibu. Belajar di rumah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Gunakanlah berbagai ragam sumber belajar yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Ini adalah peraturan tentang pembelajaran di era COVID-19. Kita yang akan fokus hanya pada satu hal, yaitu Permendikbud, Surat Edaran Mendikbud nomor 15 tahun 2020. Yang pertama itu keselamatan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama Bapak Ibu. Segala apapun keputusan Bapak Ibu di sekolah, yang paling pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, serta seluruh warga di satuan pendidikan. Ini harus menjadi pertimbangan pertama Bapak Ibu di sekolah. Kalau kondisi di sekolah tidak yakin bahwa Bapak Ibu tidak yakin bahwa anak-anak akan selamat dari COVID-19, jangan lakukan. Perhatikan bahwa keselamatan dan kesehatan, misalnya memberikan tugas di mana anak-anak harus mencari bahan-bahan itu di luar. Mereka terpaksa harus keluar rumah. Jangan Bapak Ibu. Utamakan keselamatan dan kesehatan mereka. Kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi kalau tugas-tugasnya hanya baca halaman sekian, salin ke buku tulis, kirimkan ke Bapak, yang kira yang seperti itu tidak akan bisa memberikan pelajaran yang bermakna Bapak Ibu. Pendidikan kecakapan hidup tadi sudah, yang ini juga sudah, penilaian kualitatif lagi sudah Bapak Ibu ya. Nah, yang punya waktu lagi sedikit, kita akan bicara tentang sistem penjaminan mutu pendidikan Bapak Ibu. Apa itu mutu pendidikan? Nah ini Bapak Ibu, mutu adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan standar nasional pendidikan. Kita punya 8 standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Suaranya hilang Pak Heru. Sudah kedengaran ya? Di sini jelas. Kepala hilang. Mungkin di sana jaringannya Bapak ya. Di sini gitu. lancar. Lancar ya. Yang lanjutkan ya. Jelas Bu. Kita sering bertanya Bapak Ibu, mutu itu apa sih ya? Seperti yang sampaikan tadi Bapak Ibu, kita memiliki acuan mutu. Namanya Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Pendidikan. Inilah yang kita jadikan acuan untuk kita melihat mutu kita. Kalau kita masih belum mencapai SMP, berarti mutu kita belum bagus Bapak Ibu. Makanya disebut tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan standar nasional pendidikan. Nanti Bapak Ibu akan dilatih oleh teman-teman Widyaswara tentang hal ini Pak.